Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan doa-doa terbaik untuk para penonton ya yang sudah subscribe. Semoga dukungannya menjadi penyemangat untuk saya, dan yang belum subscribe boleh silahkan subscribe dulu ya karena gratis gitu. Anjay, jadi jadi udah kayak youtuber gitu ya. Begini guys ya, fenomena-fenomena khususnya yang ramai sekarang yang terkait dengan agama, kita kurang-kurangnya kalau tidak bisa bijaksana memahami situasi, itu kita akan terjebak ya. Begini ya, kalau kita bicara akhir zaman ya, dari zaman Nabi pun ribuan tahun yang lalu itu sudah termasuk akhir zaman, bos ya. Dan sampai sekarang pun termasuk kita ini berada di akhir zaman ya. Jadi begini, jangan mengartikan akhir zaman itu untuk kepentingan ya, untuk membela diri sendiri ya. Misalkan seperti ini. Sekarang itu banyak fitnah terhadap kiai-kiai, banyak kiai-kiai dicaci ya. Banyak habib-habib yang menafikan nasabnya, itu dajjal-dajjal akhir zaman diperlihatkan. Nah, begitu ya narasi-narasinya, seperti itulah kurang lebih ya. Nah, kalau umat yang tidak paham dengan narasi akhir zaman, itu akan jatuh dalam kesesatan dan membela sesuatu yang salah. Justru di akhir-akhir zaman ini, orang-orang baik itu akan diperlihatkan, orang-orang buruk itu akan diperlihatkan. Ya, ulama yang betul-betul ulama itu definisinya seseorang yang takut dengan Allah, ya, dengan ulama su yang mempermainkan agama, memperjualbelikan agama, itu sudah sangat terlihat. Dan cara melihatnya itu kita harus cross check ya, harus betul-betul menerima informasi secara utuh ya. Jangan sampai kita membela seseorang itu dengan buta gitu ya, dengan sesuatu yang tidak mendasar. Contoh nih, saya contohkan ya, fenomena sekarang nih yang sedang hangat. Ada kakak-kakak cantik ya yang speak up di channelnya Dr. Richard Lee, istri simpanannya Habib Bahar ya. Beliau itu mengaku bahwa diperlakukan tidak adil ya, tidak tercukupi nafkah lahir dan batin, dan beliau itu mengutarakan hal itu di sosial media. Nah, apakah kita harus percaya dengan si Mbak ini? Jangan dulu ya. Kita lihat dulu bantahannya dari Pak Habib Bahar gimana. Pasti orang-orang munafik ini kalau membantah sesuatu, kalau menyelesaikan permasalahan, itu pasti dengan mengkonter dengan narasi-narasi yang menjatuhkan. Ya, menyerang pribadi, menjatuhkan. Karena sudah tidak mampu berdebat dan tidak mampu menunjukkan fakta. Akhirnya apa?
Pak Habib Bahar difitnah, ya. Pak Habib Bahar dicemarkan nama baiknya, itu wanita gatal, itu wanita gak benar, gitu ya. Pasti seperti itu. Nah, kita balik lagi ke si mbaknya ini ya. Si mbaknya itu bukti chat ada, bukti-bukti yang mengarahkan bahwa perkataannya itu berdasarkan fakta dan data. Itu ada, itu jelas ada. Cuman orang-orang pendukung Pak Habib Bahar ini tidak mau melihat ke situ. Karena apa? Karena sudah terlanjur bodoh dan fanatik buta, gitu ya. Jadi tetap meskipun itu fakta dan itu nyata, tapi karena beliau itu terkenal sebagai Habib, ya, tokoh agama, mereka tidak mau percaya. Ya. Bos, kalau bicara akhir zaman, saya bilang dari dulu juga udah akhir zaman, dari zaman Nabi pun akhir zaman. Justru di akhir-akhir zaman ini semua orang akan diperlihatkan mana ulama yang membela agama, mana ulama yang betul-betul berjuang demi agama, mana ulama yang betul-betul mengajak masyarakat, mengajak umat di jalan yang benar. Dan ulama-ulama ya, yang berjuang kalau ada sponsor, ya, ada demo, karena ada sponsor, karena ada calon yang diusung, ya. Banyaklah coba ulama-ulama terkenal seperti Pak Ustadz Abdul Somad kemarin ngedukung salah satu bupati dan sekarang mendukung salah satu gubernur, maaf, dan sekarang gubernur itu terlibat kasus korupsi. Tapi karena Kadung sudah mendukung, Kadung malu, jadi tetap dibela. Tetap Pak Ustadz Abdul Somad membela koruptor. Coba bayangkan, di mana integritasnya? Itu kalau agama sudah dicampur adukan dengan politik, kalau agama digunakan untuk kepentingan pribadi, ya begitu. Mau salah, mau benar, apalagi benar ya, salah aja dibela. Gitu guys ya. Sama dengan Pak Habib Bahar ini. Sudah jelas-jelas orang nggak bisa baca kitab, ya. Dakwah modal hafalan, terkena karena kontroversi, residipis, keluar masuk penjara. Tapi jemaah yang disasarnya itu di perkampungan, di pelosok-pelosok ya, yang masih buta sosial media ya, yang gaptek-gaptek gitu ya. Seolah-olah Pak Habib Bahar ini di penjara betul membela agama, padahal tidak, di penjara gara-gara ngegebugin bocil. Ya. Karena melakukan tindakan pidana penganiayaan. Gak ada Pak Bahar itu membela agama, membela negara, gak ada. Kemarin-kemarin itu sering demo, sering teriak-teriak. Karena apa? Karena ada sponsor di belakangnya. Ya, itu hanya kepentingan politik saja, bos. Ya, pasti setiap Bahar dan kawan-kawan itu demo misalkan ya, pasti di belakangnya itu ada agenda-agenda politik. Ada agenda-agenda politik, itu tidak bisa dipungkiri. Cuman kaliannya saja yang bego, tidak melihat kebenaran itu sebagai kebenaran. Ya. Coba sekarang mana ada kiai yang mencabuli anak di bawah umur, demo gak? Atau membela gak? Ya. Kemana waktu demo kemarin, demo besar-besaran, ada gak turun geng-geng Pak Bahar, Pak Rizik? Itu sedang membela negara loh, sedang menuntut hak-hak
rakyat. Ada nggak turun? Nggak ada, bos. Karena apa? Karena mereka tidak ada sponsor, nggak ada duitnya. Begitu ya. Jadi tolonglah Pak Bahar ya, kasihan umat ya. Kalau memang Pak Bahar kan baca kitab saja tidak bisa, udahlah jangan ngaku-ngaku ulama ya. Kasihan umat yang tidak tahu menau ya, yang harusnya tercerahkan karena kita ego, ingin banyak pengikut, ingin dimuliakan ya. Terus kita menipu umat gitu. Tolonglah Pak Bahar ya. Saya saya sayang pada Anda. Saya peduli sama Anda ya. Saya ngomong gini bukan karena benci Anda, tidak, saya sayang sama Anda. Yuk kita hidup secara baik dan sehat ya. Gak usah lah jual air doa, air ratib, retub ini, gak usah lah. Ya itu jelas tipu-tipu, udahlah jangan gitu ya. Kasihan umat. Ceramah, teriak-teriak, menyerang orang lain ya, menjelek-jelekan orang lain, kata-kata kasar. Udahlah ya. Kita hidup normal aja gitu ya. Kita usaha, itu kan masih ada modal buat usaha yang betul-betul ya. Jangan sampai kita nafsu, ego, istri pengen banyak, giliran kita kan udah susah gini, istri keduanya kan terlantar, ya kasihan kan. Mana ada anak, coba. Siapa itu Bahalwa ya, istri simpanannya itu. Coba kasihan. Kita itu flexing, Habib Bahar cuci mobil sekaligus 3 ya. Habib Bahar sedang naik kuda flexing, mandi di jacuzzi ya, main biliar, poya-poya gitu ya. Tapi istri simpanan terlantar ya. Itu pengakuannya sampai nggak makan ya, sampai makan paket air teh, coba bayangin. Bolehlah Pak Bahar ini bela diri ya, karena mempertahankan reputasi, bolehlah. Tapi di belakang tolong Pak Bahar ya merenung gitu ya. Kita nggak usah jual agama lah gitu ya. Kita cari duit yang halal saja, jualan yang betul, buka kios atau apa kayak gitu. Saya tuh kasihan umat tuh, di kolom komentar di channel-channel Pak Bahar banyak yang ngebela-bela ya. Saya miris liatnya gitu. Kok umat ini sengaja dibuat tersesat ya. Hanya karena melihat dari luar tampilannya religius, pakai tob, pakai imamah ya. Terus dianggap orang soleh gitu. Ada kesalahan dibela-bela ya. Ini mau gimana umat, kasihan ya, kasihan ya. Jangan umat ini jangan digiring ke neraka ya, hanya karena ego kita udah kadung terlanjur teriak-teriak, di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Tolong ya. Dan kalau ada pun ini penonton yang jadi pengikut Pak Bahar, tolonglah buka hati kalian ya. Oke, mungkin itu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.